crossing yang mampu mencetak gol untuk Delta Sidoarjo asuhan Coach Jaya Hartono. Ya, kita lihat bahkan di lini belakang mereka juga punya seorang Christian Rene Martinez. Di situ juga ada Waluyo. Sementara di tengah mungkin yang seperti Anda sebutkan tadi adanya Jose Sebastian Vasquez, Claudio Proneto. Sementara depan mengandalkan pemain yang berkecepatan sangat tinggi yaitu Melky Peke dan pemain dari Eropa Timur yaitu Sasa Brenezac. Dan juga kalau kita lihat di sini Hilton Morera menjadi andalan di sektor kanan dari Delta Sidoarjo. Darilah dia susunan pemain dari Persita Ternate asuhan Coach Jackson F. Diago. Ya, kita di sini bagaimana Muklis Harun kembali dipercaya sebagai kapten lapangannya. Dia mempunyai pengalaman cukup baik dan dia diminta untuk dapat membimbing rekan-rekannya. Kita lihat bagaimana 3-5-2 dengan 2 di depan, Rahmat Rifai yang akan diturunkan dan Fabiano. Ini mereka akan melakukan penyerangan melalui dari sayap. Dan kita juga akan segera menjadi saksi bagaimana pertandingan ini akan menjadi sangat seru dan juga sangat menarik. Karena setiap poin yang berhasil dikumpulkan dari kedua tim ini tentunya akan memuluskan jalan mereka untuk bisa lolos ke 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Saya percaya sepenuhnya pada kekuatan Bapak. Kita harus out game, oke? Bantu saya. Oke. Ayo. Kuning. Kawan, oke? Bola. Baru saja wasit Jajat Sudrajat memberikan pengarahan kepada kedua kapten kesebelasan. Dan inilah dia bench dari kedua tim. Masih ada penjagong senior Sumardi dan juga Andri Gepeng Budianto. Dan ada Koli Misrun dan juga Quetli Alweni dan Emerson di bangku cadangan dari Persita Ternate. Mereka kedua tim yang memiliki jalur yang sama yaitu jalur 4 besar. Dan kalau kita melihat dari pertandingan ini memang patut kita cermati karena Delta Sidoarjo adalah satu dari 2 tim yang berhasil meraih poin atau juga mencuri poin ketika mereka bertandang ke Ternate. Dan seperti diketahui bahwa Persita Ternate adalah sebuah tim yang belum terkalahkan apabila bermain di Kehara tentunya. Dan inilah dia penjaga gawang Muklis Sahrun akan menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya dan juga penjaga gawang Ahmad Nur Sadi. Mereka berdoa, memanjatkan doa untuk diberikan yang terbaik. Bagaimana Jose Sebastian dan juga Muklis Sarun, 2 kapiten atau juga 2 kapten yang akan memimpin rekan-rekannya di Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 di sore hari ini. Dan wasit Jajat Sudrajat telah menyiapkan segala kemungkinannya. Dan inilah dia kick-off babak pertama dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suasana yang sangat meriah, suasana yang sangat luar biasa kita saksikan. Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Percobaan tekanan kali ini coba dilakukan oleh tim tamu dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning. Mereka langsung memberikan tekanan kali ini. Bagaimana Poci coba memberikan bola dan berhasil rebut kali ini oleh Hilton Morera. Melky Peki yang mengejar bola. Cepat sekali Melky Peki kali ini langsung berada di sebelah kiri pertahanan dari Persita Ternate. Umpan ke tengah. Tidak berhasil seorang pemain pun dari Delta Sidoarjo memberikan atau juga menyambut umpan crossing yang dilakukan oleh Melky Peki. Ya, kita lihat tadi sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Melky Peke, bagaimana dia mengandalkan kecepatannya yang sangat tinggi untuk bisa menjangkau bola dan mengirimkan umpan tadi. Hasil digagalkan kali ini tekanan dari anak-anak Lobster oleh pasukan Laskar Keraha. Sasa Branesak tentunya menjadi andalan di barisan depan dia bersama dengan seorang Melky Peki yang memiliki kecepatan sangat luar biasa untuk beradu sprint dan juga menerima bola-bola umpan daerah yang akan dilakukan oleh Jose Sebastian ataupun oleh Claudio Damian Proneto. Ya, satu hal yang menarik bahwa dengan adanya atau dipasangnya Sasa dan juga Melky di lini depan, kita melihat di sini Jimmy Suparno yang tadinya berposisi sebagai striker kini agak didorong untuk bermain di gelandang. Jimmy Suparno langsung belakang dia masih sangat menjaga ritme dan juga mencoba menarik para pemain dari Ternate, anak-anak dari Delta Sidoarjo ini. Masih pelan mereka mencari celah Christian Rene tadi. Kembali lagi bola menuju Jimmy Suparno. Berada di sektor sayap kiri dari Delta Sidoarjo. Mencoba menarik para pemain Persita Ternate. Masih memang disiplin daerah dan juga disiplin permainan dan posisi diperagakan oleh kedua pemain atau juga para pemain dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana masih begitu rapatnya pertahanan daripada Persiter. Kita lihat bahkan pemain Deltras masih bermain di daerah lapangannya sendiri. Dan kita lihat bagaimana mereka sengaja berusaha untuk memancing pemain daripada Persiter untuk keluar untuk merebut bola.
Sundul tadi bola oleh gelandang bertahan Haryono. Kali ini perebutan bola tadi antara M. Hamzah. Proneto kali ini mengontrol bola, sangat luar biasa skill bola tadi dari Proneto. Masih Proneto kali ini yang berusaha mengejar bola. Cepat sekali Proneto, berusaha digagalkan oleh Anwar. Lemparan ke dalam kali ini bagi Deltras Sidoarjo. Ya tadi sebenarnya sebuah serangan yang dibangun cukup baik ya, tetapi mungkin juga Proneto tadi agak kesulitan dengan penjagaan yang dilakukan oleh pemain Persiter. Kita lihat kali ini Poci, pelan-pelan kali ini anak-anak dari Ternate mulai melakukan penekanan-penekanan kepada Deltras Sidoarjo. Lemparan ke dalam kali ini Hilton Moreira. Saja lemparan ke dalam tadi oleh Miftahul Huda. Melki Peki. Nadia M. Soleh. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Firdaus Nyong. Sudah dilakukan Firdaus Nyong kali ini. Kembali bola mengarah kepada Poci Rahmat Rifai. Sedapat kali ini Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian, tik-tak dia maksudnya tadi kepada Claudio Proneto. Kali ini bola berusaha dikejar oleh Fabiano. Ada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda. Christian Rene tadi. Proneto. Firdaus Nyong kali ini. Masih pelan-pelan anak-anak dari Persiter bersabar menunggu untuk mengadakan satu serangan balik kepada Deltras Sidoarjo di menit-menit awal ini. Kita lihat bagaimana aksi dari para pemain. Terjatuh tadi Wilson Carvalho. Satu peluang kali ini masih dapat dihalau. Percobaan-percobaan pelan-pelan anak-anak Persiter Ternate kali ini. Rahmat Rifai masih bisa digagalkan tadi oleh Christian Rene. Satu percobaan yang sangat-sangat berbahaya tentunya. Pelan-pelan anak-anak Persiter Ternate mulai merangsek masuk memberikan tekanan kepada Deltras Sidoarjo. Ya tentunya kita lihat tadi Rahmat Rifai memiliki peluang yang bisa membahayakan sebenarnya. Tapi kita lihat kecermatan yang ditunjukkan oleh pemain asal Bolivia yaitu Martinez yang sanggup menghentikan bola yang coba di-lob di atas tubuhnya oleh Rifai tadi. Firdaus Nyong kembali melakukan lemparan ke dalam kali ini. Masih para pemain dari Persita berikan bola kali umpan daerah yang sangat cantik. Masih berhasil direbut. Bola tadi sempat terlepas dari Ahmad Hursadi. Peluang tentunya. Ya kita lihat bagaimana di sini satu usaha melakukan shooting langsung ke gawang. Dan kita lihat bagaimana Norosadi hampir melakukan blunder dengan tangkapan yang lepas. Dan untung dia masih dapat membuang bola sehingga sepak pojok untuk Persiter Ternate. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Ahmad Hursadi. Dan kali ini sepak pojok bagi Persiter Ternate akan dilakukan oleh Wilson Carvalho. Sudah lakukan pelan aja kali ini Wilson Carvalho kepada Firdaus Nyong. Sudah berikan umpan, hampir saja. Masih dapat tadi bola diamankan. Inilah dia Firdaus Nyong yang memberikan bola ke tengah kotak penalti dari Deltras Sidoarjo. Ya kita lihat dalam 1 menit belakangan terlihat agak sedikit bertubi-tubi Persiter untuk melakukan penekanan ke lini pertahanan dari Deltras yang sejauh ini mungkin masih bisa ditanggulangi. Kembali lagi kali ini akan dilakukan oleh Wilson Carvalho. Langsung bola mengarah ke tiang jauh. Ditinju saja tanpa kompromi tadi. Penjaga gawang Melki Peki yang berusaha mengejar bola. Kali ini Claudio Proneto, cepat sekali Claudio Proneto, sayang terjatuh. Masih dapat dibantu oleh Haryono. Masih Haryono. Sasa Bransak berusaha mengejar bola. Ya, suatu tackle yang kita lihat sangat berbahaya dengan 2 kaki. Haryono melakukan tackling dan ini wasit mengambil keputusan bahwa ini adalah suatu free kick yang harus diberikan kepada Persiter Ternate. Delta Mania nari-nari dan juga bernyanyi mereka memberikan dukungan kepada Lobster Deltras Sidoarjo. Terus mereka memberikan dukungan. Kali ini Julio Cesar da Costa akan
melakukan tendangan bebas bagi Persita Ternate. Sudah lakukan cepat menuju ke kotak penalti. Fabiano yang dituju. Jose Sebastian belakang dia kepada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda, masih dapat diblok oleh Firdaus Nyong. Kali ini bola kembali berusaha dikejar oleh Fabiano. Ada juga Rahmat Rifai. Tendangan bebas, dan kali ini satu posisi yang sangat-sangat ideal untuk melakukan satu tendangan bebas. Hanya berapa meter di depan dari kotak penalti Delta Sidoarjo. Ya, satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana tadi pemain dari Deltras mengenai tangan pada saat berebut bola. Kita lihat di sini. Ya, handsball terjadi. Dan ini adalah peluang yang sangat baik untuk Persita Ternate untuk memaksimalkan sepak atau tendangan bebas ini. Kembali Wilson Carvalho akan menjadi sang eksekutor di tendangan bebas yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Jarak yang sangat ideal. Bisakah seorang Wilson Carvalho memaksimalkan peluang ini untuk memberikan keunggulan kepada Persita Ternate terhadap tim tuan rumah Delta Sidoarjo? Hilton Morera, Claudio Proneto ikut membantu. Wilson Carvalho baru saja masih membentur kaki dari salah satu pagar dari Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno kali ini langsung berikan umpan daerah panjang kepada Melki Peki. Tetapi ada Julio Cesar da Costa tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ini ada Jimmy Suparno, pemain yang juga pernah memposisikan dirinya sebagai seorang striker dan kali ini cukup nyaman dengan posisinya sebagai seorang wingback kiri. Ya, mungkin ini juga merupakan kondisi atau situasional ya, di mana Jimmy mungkin mengalami kesulitan untuk bisa menembus begitu kuatnya persaingan yang ada di lini depan. Seperti kita tahu tadi, Sasa dan juga Melki, dan kemudian juga ada Proneto dan Vasquez yang semuanya sangat produktif. Sasa Branesa kali ini cepat sekali dia melihat bola menuju kepada Hilton Morera. Hilton Morera kali ini satu peluang, Hilton Morera satu peluang, dan hampir saja Melki Peki mampu memanfaatkan. Dan satu penyelamatan gembira dari Julio Cesar da Costa membuat Delras harus menahan egonya untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Ya, sayang sekali kita bagaimana sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya, dengan ketidakserakahannya dia melakukan umpan kepada Melki Peke. Namun saya melihat di sini ada keuntungan apabila dia bisa mengecoh sekali dan dia langsung menjebloskan bola ke gawang. Namun kita lihat kerjasama cukup baik. Namun sayang masih ada Julio Cesar da Costa memotong bola. Sepak pojok kali ini Jose Sebastian sudah lakukan mengarah ke tiang dekat. Kali ini dihalau saja oleh Persita Ternate. Kembali tekanan kali ini. Satu aksi. Berapa kali kita bisa menyaksikan aksi-aksi individu dari Jose Sebastian dan juga Claudio Damian Proneto membuat mata kita tercengang dan juga memanjakan mata kita dengan aksi-aksi skill individunya yang sangat-sangat luar biasa. Ya, memang harus diakui seperti kita ungkapkan tadi mengenai kualitas dari pemain-pemain asing Deltras yang begitu signifikan bagi tim ini. Bagaimana juga mereka sudah mencetak 24 gol dari total raihan gol Deltras musim ini, yaitu sebanyak 33. Kembali lewaran ke dalam kali ini bagi Persita Ternate. Rahmat Rifai masih belum mendapatkan peluang, masih belum juga bisa melepaskan diri dari kawalan Waluyo dan juga Christian Rene. Kali ini lemparan ke dalam bagi Persita oleh Firdaus Nyong. Satu pelanggaran terhadap Wilson Carvalho. Wasit Jajat Sudrajat memberikan tendangan bebas kali ini kembali bagi Persita Ternate. Firdaus Nyong terlihat dan inilah dia Wilson Carvalho masih meringis kesakitan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Miftahul Huda. Harus ditandu keluar lapangan sang jenderal. Sudah lakukan kali ini satu peluang bagi anak-anak Persita Ternate. Kita lihat bagaimana Ahmad Nur Sadi langsung saja keluar dari sarang untuk menjemput bola. Kembali Hilton Morera, terjatuh dia, ditutup pergerakannya. Bagaimana peluang tadi bagi Delta Sidoarjo, satu counter attack yang sangat cepat di sebelah kanan dari pertahanan Persita Ternate. Ya, kita lihat bagaimana tadi pelanggaran yang dilakukan. Hilton telah mendorong bola dan tackling yang cukup keras menurut saya, dan ini seharusnya pantas apabila diberikan kartu kuning.
Karena tadi M. Hamzah mau hentikan pergerakan dari seorang Hilton Moreira. Haryono. Kembali lagi Miftahul Huda masuk ke penetrasi dalam kotak penalti. Sasa Brandesak ini dituju. Kembali lagi tekanan melalui Fabiano. Wilson. Pelan saja kali ini coba tekanan kembali. Diperagakan kali ini Fandi Mokhtar. Masih Fandi Mokhtar. Langsung melebar dia kepada Rahmat Rifai yang dituju. Dan ternyata bola berhasil diamankan oleh M. Hamzah yang berusaha membantu penyerangan. Hilton Moreira sangat rajin dia dari sebelah kiri. Tinggalkan lapangan permainan, bagaimana kembali pergerakannya. Dihalau oleh M. Hamzah. Julio Cesar da Costa. Masih Julio Cesar da Costa. Ada M. Hamzah. Kembali lagi bola mengarah kepada Rahmat Rifai. Kali ini Fabiano. Halo, masih Rahmat Rifai kali ini. Berikan bola kepada Fabiano. Berusaha saling menggepur, saling mencari celah. Melki Peki kali ini kepada Sasa Brandesak. Sasa Brandesak beradu lari kali ini. Disundul saja bola oleh Mukhlis Harun, sang kapten kesebelasan dari Persita Ternate. Ya, sebuah keputusan yang tepat untuk maju dan juga melakukan eksekusi sempurna dalam halauan bola tadi. Karena kita lihat Sasa sudah siap untuk melakukan ancaman terhadap lini pertahanan dari Persita tadi. Balik lagi Firdaus Nyong, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Miftahul Huda untuk bisa dapat melewatinya ataupun juga melakukan umpan-umpan silang menuju ke depan gawang dari Mukhlis Harun. Lemparan ke dalam kembali bagi Delta Sidoarjo, Jose Sebastian. Kembali lagi Miftahul Huda menjadi pemain yang melakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan kali ini kepada Melki Peki maksudnya. Ada Julio Cesar da Costa. Haryono, sang gelandang bertahan kepada Jose Sebastian. Melebar dia kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira dapat menguasai bola. Dikawal ketat dia oleh M. Hamzah. Masih Hilton Moreira masuknya kepada Sasa Brandesak. Kembali lagi dukungan kali ini melalui Jimmy Suparno dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persita Ternate. Masih Jimmy Suparno dengan skillnya berusaha melewati tadi. Kembali lagi Haryono. Serangan balik kali ini coba dilakukan oleh anak Persita Ternate. Bagaimana tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Satu pressing yang cukup ketat diberikan kepada Fabiano Bastos oleh Waluyo. Kembali Melki Peki. Mukhlis Harun tadi. Wilson, kali ini satu serangan balik. Claudio Proneto berikan umpan daerah kepada Melki Peki, masih dapat dikejar. Sudah keluar dari lapangan permainan dan tentunya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Ternate. Ya, disayangkan bahwa tadi bola terlanjur atau lebih dahulu keluar lapangan, tetapi kita bisa melihat indikasi bahwa Deltras mungkin akan memanfaatkan secara maksimal eksplosivitas dari seorang Melki Peki yang memiliki kecepatan sangat tinggi ini. Haryono berikan bola kepada Jimmy Suparno yang rajin memberikan dukungan kepada sektor gelandang dan juga sektor penyerangan dari Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno yang pernah memperkuat Persija Jepara sebelum akhirnya balik lagi menuju ke Delta Sidoarjo. Sangat sulit tadi bagaimana Fandi Mokhtar, Roni Prowanda tadi, Wilson, Calvayo berikan umpan daerah tadi maksudnya kepada Fabiano. Sudah berada dalam posisi offside, di mana asisten wasit 2 Kundori telah mengangkat bendera menandakan Fabiano telah berada dalam posisi offside. Ya, memang mungkin juga tadi Fabiano juga sudah berada 1,5 langkah di belakang pemain bertahan dari Delta Sidoarjo sehingga wasit
juga langsung menghadiahkan pelanggaran untuk Delta Sidoarjo. Christian Rune tadi. Iladia Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira berhasil direbut tadi bola oleh Wilson Carvalho. Sapi satu pelanggaran. Miftahul Huda kali ini. Masih Miftahul Huda berikan bola kepada Jose Sebastian. Potong tadi bolanya. Kembali lagi kali ini Firdaus Nyong berusaha kerjasama. Ada Haryono sang gelandang bertahan kepada Jose Sebastian kembali. Masih Jose Sebastian langsung berikan bola maksudnya tadi kepada Proneto. Pelan-pelan kali ini para pemain mulai mengambil inisiatif dan melakukan tekanan demi tekanan. Permainan masih berada di lapangan tengah. Begitu ketatnya disiplin yang diperagakan oleh para pemain membuat pertandingan ini berlangsung sangat ketat. Hilton Moreira kali ini kepada Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto berusaha ke tengah dia. Claudio Proneto berusaha melewati Jose Sebastian, satu tendangan dan gol! Satu skema permainan yang diperagakan oleh Delta Sidoarjo membuat Delta Man yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berteriak bersorak-sorai. Sebuah gol yang sangat indah oleh sang kapten kesebelasan Jose Sebastian. Iya, suatu kerjasama yang sangat-sangat baik. Saya melihat di sini bagaimana Proneto mau melakukan aksi individu dengan baik walaupun hampir terjatuh, dan dia mampu memberikan umpan sedikit sontekan kepada Sebastian, dan dengan sekali syuting kita lihat Sebastian menempatkan bola di pojok gawang daripada Persita Ternate. Gol yang sangat baik. Dan inilah yang kita bicarakan di awal pertandingan, bagaimana signifikannya peranan dari pemain-pemain asing Delta Sidoarjo, terutama oleh duo Argentina atau duo lapangan tengah Argentina yang kembali bekerja sama dengan Jose Sebastian Vazquez, kembali mencetak golnya yang ke-8 di musim ini. Ya, suatu sangat yang menarik kita lihat bagaimana dia melakukan syuting dengan melakukan efek dan bola berbelok berpindah arah. Kita lihat ini yang sangat menyulitkan gerakan daripada Muklis untuk mengantisipasi bola tadi. 1-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate lewat gol yang dicetak oleh Jose Sebastian. Coba tekanan kali ini kembali melalui Haryono. Masih Haryono dari lapangan tengah. Berikan bola kepada Jose Sebastian. Bola efek tadi ditujukan maksudnya kepada Sasa Branesan. Percobaan tekanan kali ini dari anak-anak Persita berusaha untuk bisa membalikan kondisinya, untuk bisa menyamakan ketertinggalannya atas tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Kali ini coba masih ada Haryono. Cukup disiplin Haryono mematok posisinya di lapangan tengah dari Delta Sidoarjo. Kali ini Claudio Proneto, satu cobaan tendangan masih berada di atas gawang dari Muklis Sahrun. Memang terlihat seperti sedikit ambisius bagi Claudio Proneto untuk melepaskan tendangan jarak jauh yang menurut saya bahkan terlalu jauh. Tetapi mungkin juga ini adalah percobaan pertama yang dilakukan selama bermain di pertandingan ini, yang kadang-kadang perlu dilakukan oleh seorang pemain untuk mungkin melepaskan ketegangan ataupun juga memecahkan kebuntuan. Ya, kita lihat bagaimana begitu dominannya gerak daripada Proneto. Dia bekerja, berlari kemana setiap posisi. Kita lihat di sini dia kembali menguasai bola, dan kita lihat bagaimana tidak ada satupun pemain yang ditugaskan untuk mengawal gerak daripada Proneto. Ini sangat membahayakan apabila kerap sekali Proneto diberi kebebasan untuk menguasai bola. Roni Perwanda. Kembali lagi kali ini The Lobster. Delta Sidoarjo melakukan tekanan melalui Claudio Proneto. Berikan bola tadi maksudnya kepada Sasa Branesa. Kembali lagi ada Haryono menjadi penyeimbang. Dorong bola dia kepada Miftahul Huda dari sektor sebelah kiri pertahanan Persita Ternate. Masih Miftahul Huda berusaha memberikan bola ke tengah. Masih membentur Firdaus Nyong kali ini. Ada Roni juga. Dan kembali lagi Haryono terus memberikan dukungan sebagai gelandang yang tiada henti bergerak ke kiri ke kanan untuk memberikan satu masukan bola kepada Claudio Proneto ataupun juga kepada Jose Sebastian. Muklis Sahrun. Jose Sebastian sampai cetak gol pertama bagi Delta Sidoarjo. Christian Rone sudah menghalau bola dia. Kembali lagi bola kali ini Miftahul Huda. Dorong bola saja pelan kepada Jose Sebastian. Haryono kontrol bola cukup baik. Dorong bola kembali kali ini kepada Melki Peke. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persita Ternate. Harus keluar dari bayang-bayang para pemain dari Persita Ternate untuk mampu memberikan dukungan, memberikan tekanan kepada tim Delta Sidoarjo. Rahmat Rifain dituju, ada Fabiano, kembali lagi Haryono. Terus bergerak dia, menutup ruang yang ditinggalkan oleh para pemain-pemain lain. Jose Sebastian kepada Miftahul Huda.
Masih Miftahul Huda dan Roni yang berusaha menutup. Melki Peki kali ini kembali lagi kepada Jose Sebastian atau juga Claudio Proneto. Satu pelanggaran terhadap Claudio Proneto. Iya, lagi-lagi terlihat bagaimana gerak daripada Proneto sangat menyulitkan daerah pertahanan daripada Persiter Ternate. Ya, kita lihat bagaimana dia mampu mengolongi bola melalui celah-celah kaki daripada pemain Persiter. Dan ini yang saya katakan tadi, sangat berbahaya apabila pemain ini kerap sekali diberikan kebebasan untuk dapat menguasai bola. Juga gawang Mukhlis Harun meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang dari sang eksekutor untuk melakukan tendangan bebas ini yang ternyata akan diambil sendiri oleh Jose Sebastian, sang kapten ke-11 dari Delta Sidoarjo ini. Claudio Proneto sudah kembali berdiri dia. Bisakah para pemain dari Delta Sidoarjo memanfaatkan set piece ini? Ada Sasa Branesak langsung menuju ke tiang dekat dan membentur salah satu pemain dari Persiter Ternate yang hanya menghasilkan sepak pojok kembali bagi Delta Sidoarjo. Dan memang apabila kita membicarakan lapangan atau lini tengah dari Delta, saya pikir ini juga merupakan salah satu yang terbaik di liga kita. Bagaimana seorang Hilton Moreira yang memiliki skill tinggi dan berposisi asli sebagai seorang striker kini juga diturunkan atau digeser ke lapangan tengah. Sudah lakukan kali ini satu peluang, masih dapat diamankan kali ini Claudio Proneto. Bola Hilton Moreira, satu peluang kembali, masih dapat diamankan peluang emas dari seorang Hilton Moreira, masih diamankan oleh penjaga gawang dan juga kapten kebebasan Mukhlis Sahrun. Ya, kita kembali saksikan atau kita perlihatkan yang dilakukan oleh lapangan tengah Deltras yang begitu agresif sepanjang pertandingan ini. Satu kesalahan hampir saya dilakukan oleh pemain bertahan daripada Persiter dengan memberikan umpan atau salah passing sehingga dapat dikuasai oleh Moreira, dan sayang syutingannya masih dapat diantisipasi kiper. Roni Purwanda tadi berusaha kerjasama untuk memberikan satu tekanan. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Rone. Ini dia Roni Purwanda. Tendangan bebas bagi Laskar Kiraha. Lurus dengan gawang Ahmad Rosadi, tapi masih jarak yang terlalu jauh untuk bisa melakukan satu tendangan langsung. Kankah bola ini bisa dimanfaatkan oleh barisan depan Wilson Carvalho? Pelan saja dia melebar ke sebelah kanan. Ada Claudio Proneto. Jimmy Suparno kali ini. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, cepat sekali dia. Masih Hilton, kawal dia oleh Wilson Carvalho. Kembali satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Iya, kita Anwar. lihat bagaimana suatu trik Rendra, bagaimana kita lihat ya skill individu yang sangat baik ditunjukkan oleh Moreira yang sampai saat ini juga tetap sama juga masih mengacaukan barisan pertahanan daripada Persiter Ternate. Sebuah trademark skill Brazil ya, bisa kita lihat sebuah begitu gerakan kaki yang begitu cepat untuk memindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri untuk bisa mengelabui lawannya. Jose Sebastian sudah lakukan kali ini. Ditinju saja bola oleh Mukhlis Sahrun. Kembali lagi percobaan tekanan kali ini oleh Anwar. Dorong bola dia kepada Roni Purwanda. Masih Roni Purwanda kembali lagi kepada Rahmat Rifai. Masih Roni Purwanda. Berikan bola yang cukup cepat. Ada Christian Martinez. Saling menyundul bola. Haryono kali ini sang breaker. Bukan satu pelanggaran kepada Sasa Branesak. Julio Cesar da Costa melakukan satu pelanggaran tadi kepada Sasa Branesak dan kembali menghadirkan tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Saya pikir patut untuk diberikan pelanggaran karena kita lihat Sasa di sini berdiri sementara Julio da Costa tangan kirinya sepertinya agak sedikit menyikut tubuh ataupun leher dari Sasa Branesak tadi. Sasa Branesak. Dan kembali lagi kali ini Jose Sebastian menjadi sang eksekutor bagi Delta Sidoarjo. Wasit Jajat Sudrajat. Gimana Roni Purwanda? Inilah dia Jose Sebastian. Fabiano turut membantu pertahanan. Sudah lakukan satu tendangan pressing tadi coba dilakukan oleh Jose Sebastian, masih di atas gawang dari Mukhlis Sahrun.
Ya sebetulnya jarak atau arah bola tidak melenceng terlalu jauh dari mulut gawang, tetapi yang mungkin saya perhatikan, saya tidak yakin apakah jarak antara bola dengan pagar pemain tadi benar-benar berjarak 10 yard seperti ketentuan atau peraturan internasional. Sepertinya itu tadi lebih pendek dari 10 yard. Kembali lagi Roni Perwanda. Kali ini Firdaus Nyong. Roni Perwanda kembali, satu skill yang sangat baik tadi. Berusaha kerjasama dengan Firdaus Nyong. Roni Perwanda. Apa yang terjadi? Ada satu sikutan terhadap Firdaus Nyong. Ya, kita lihat tadi memang ada sedikit sikutan yang dilakukan oleh, dan ini memang juga pantas untuk dihukum kartu apabila dalam tayang ulang nanti kita juga melihat bahwa Hilton memang melayangkan sikutnya untuk mencederai Firdaus Nyong. Hilton Moreira, kita lihat. Ya, sangat disayangkan memang kita tidak tahu bagaimana apakah memang unsur sengaja atau ketidaksengajaan. Kita lihat begitu jauhnya Hilton turun untuk membantu pertahanan, namun kita lihat gerakan dari sikut Hilton. Ya, kita lihat bagaimana ini. Kita ulang. Ya, sangat terlihat sikut dari Hilton mengenai wajah dari Firdaus Nyong. Dan bahkan saya juga melihat 2 kali, tetapi yang kedua yang mengenai atau menampar muka dari Firdaus Nyong tadi. Kali ini Wilson Carvalho akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Dan tentunya akan memberikan satu tekanan, satu percobaan penyerangan kepada Ahmad Nurosadi. Bisakah hal ini dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Persita Ternate untuk menyamakan ketertinggalannya? Sudah lakukan menuju ke tiang jauh. Satu bola yang berusaha disambut tadi. Masih terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana Julio Cesar da Costa berusaha mengejar bola. Nadia Wilson Carvalho, pemain yang menjadi eksekutor dengan memberikan umpan tadi menuju kepada Julio Cesar da Costa. Sasa Branesak, Ahmad Nurosadi yang melakukan tendangan gawang kali ini bagi Deltras Sidoarjo. Sudah lakukan. Kembali lagi, tekanan coba dilakukan oleh anak-anak Laskar Kiraha ini. Sasa Branesak, Claudio Proneto berusaha mengontrol bola, meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Ternate. Kembali lagi, bola masih berkutat sebelah timur dari lapangan ini. Hilton Moreira. Kembali lagi, masih belum juga bisa menembus Rahmat Poci Rifai. Jimmy Suparno. Roni Perwanda. Kali ini Rahmat Rifai. Anwar yang mendukung. Ada Haryono. Kali ini Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian berebut bola dia dengan Roni Perwanda. Ya, inilah letak daripada kesalahan daripada Roni Perwanda, menjepit kaki bahkan juga bola yang ada di kaki dari Sebastian. Menahan laju bola. Betul. Jose Sebastian kali ini satu percobaan tendangan mendatar masih diblok oleh Julio Cesar da Costa. Dan kali ini satu serangan balik coba dilakukan tapi berhasil dikuasai oleh Haryono. Masih Haryono kali ini berikan bola kembali kepada Jose Sebastian. Melebar dia kepada Jimmy Suparno dari sebelah kanan pertahanan Persita Ternate, masih Jimmy Suparno. Terus dia melihat pergerakan, dikirim bola ke tengah kotak penalti kepada Melki Peke. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kembali lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Saya justru belum melihat kembali umpan-umpan daerah yang layaknya diberikan kepada Melki Peke, di mana dia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk bisa menjemput bola, untuk dia manfaatkan menjadi gol ataupun dikirim sebagai umpan. Satu lemparan ke dalam yang sangat jauh tadi dilakukan oleh Miftahul Huda. Yang menghasilkan sepak pojok kembali bagi Deltras Sidoarjo. Kita lihat bagaimana di sini sang kapten Sebastian selalu mengambil bola-bola mati. Apakah dia dapat memberikan set piece atau umpan yang baik di tendangan penjuru ini sehingga dapat menghasilkan gol kedua bagi Deltras Sidoarjo.
sudah dilakukan tadi, masih dapat dihalau. Kembali lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Tempo permainan memang agak sedikit menurun di pertengahan babak pertama ini. Melki Peke, Wilson Carvalho kali ini pelan saja kepada Firdaus Nyong. Cepat dia, masih membawa bola terus Firdaus Nyong. Dorong bola kepada Rahmat Rifai, kali ini kepada Fabiano. Masih Fabiano berikan umpan daerah. Ada Firdaus Nyong yang melakukan overlapping. Mengarah bola tadi ke dalam kotak penalti. Tapi masih dapat membentur para pemain dari Delta Sidoarjo. Claudio Proneto kali ini kepada Jose Sebastian. Langsung berikan umpan kepada Hilton Morera yang berusaha mengejar bola. Masih Hilton Morera kali ini. Lihat ada Sasa Branesar dan juga Melki Peke dalam kotak penalti dari Persita Ternate. Apa yang dilakukan oleh Hilton Morera? Kita lihat apakah sebuah pelanggaran, dan ternyata bukan sebuah pelanggaran. Hilton Morera berada di dalam kotak penalti dan terjatuh. Ya, tidak begitu kelihatan dari kasat mata kita di sini bagaimana apakah memang ini pelanggaran atau tidak. Namun kita lihat nanti bagaimana tayang ulang dari gerakan Hilton tadi. Haryono, wasit Jajat Sudrajat melihat Rahmat Rifai dijatuhkan tadi. Justru saya melihat bahwa tackling yang dilakukan oleh Haryono tadi dilakukan tidak. Oh ini dan ini pelanggaran tadi yang. Dan ya, saya memang setuju dengan keputusan wasit untuk tidak menghadiahkan penalti karena memang sebetulnya bola juga sudah lepas dan Hilton lepas dari tackle atau tackling yang dilakukan oleh pemain Persita Ternate tadi. Sudah lakukan tendangan bebas kali menuju ke Fabiano. Melki Peke maksudnya, kerjasama dia dengan Jose Sebastian. Julio Cesar da Costa berusaha melewati Melki Peke kali ini. Kembali bola sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit Saiful Latif telah mengangkat bendera. Perlu dibuktikan melalui tayang ulang karena apabila tadi yang dianggap offside adalah Hilton, dia sepertinya tadi memegang tangannya di belakang, menandakan bahwa dia berada dalam posisi nonaktif. Oh, tetapi juga Sasa saya pikir berada dalam posisi offside. Keputusan yang tepat oleh Kam Garis. Wilson Carvalho kali ini, masih Wilson Carvalho. Dorong bola dia ke belakang, kembali kepada Julio Cesar da Costa. Menuju penjaga gawang Muklis Sahrun. Ada Jimmy Suparno kepada Sasa Branesak. Jose Sebastian masih memainkan bola, melakukan ball possession anak-anak Delta Sidoarjo. Christian Rene kembali lagi kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno bawa bola dia, dorong bola kepada Sasa Branesak. Kembali lagi bola kepada Jose Sebastian. Diarahkan menuju pergerakan dari Claudio Proneto. Memang bola berhasil diamankan tadi oleh Fandi Mokhtar. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Jimmy Suparno akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat lemparan menuju kepada Hilton Morera. Kembali lagi bola dihalau oleh barisan pertahanan dari Persita Ternate. Rahmat Rifai dituju, Haryono berikan bola maksudnya kepada Melki Peke, tetapi lebih dekat kepada penjaga gawang Muklis Sahrun. Coba terus para pemain dari Persita Ternate mencari celah dari pertahanan Delta Sidoarjo untuk bisa melakukan tekanan dan meraih peluang untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Wilson Carvalho kali ini melebar dia ke sebelah kanan. Anwar tadi lebih dekat pada gawang Ahmad Nurosadi. Ini dia gawang Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya usaha daripada pemain Persita memberikan umpan-umpan jauh atau long passing. Kita lihat tidak begitu bermanfaat, dan saya melihat di sini apabila mereka mampu memainkan bola dari kaki ke kaki dan bola-bola pendek, saya pikir ini lebih efektif daripada dengan menggunakan bola-bola long pass. Sasa Branesak sudah mencetak 7 gol sejauh ini bagi Delta Sidoarjo. Christian Rune agak sedikit mengendor tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Firdaus Nyong kepada Julio Cesar da Costa. Dorong bola. Maksudnya tadi, kita lihat Hilton Morera, Melki Peke digagalkan dia oleh Julio Cesar da Costa. Paran ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo.
Firdaus Nyong mengawal ketat Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, Landi kepada Miftahul Huda, masih Miftahul Huda. Hilton Moreira yang dituju, tapi memang bagaimana bola tadi berhasil direbut oleh Julio Cesar da Costa dan kali ini Firdaus Nyong kerjasama dengan Fabiano. Masih Firdaus Nyong sudah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Christian Rune. Langsung bola mengarah kepada Claudio Proneto. Kali ini masih Claudio Proneto dalam kotak penalti. Satu tendangan Claudio Proneto. Kembali penyelamatan gemilang dari Mukhlis Harun. Masih tetap bisa menjaga gawang dari Persita Ternate. Ya, kita lihat sampai memasuki menit ke-39 babak pertama, begitu kentalnya aroma ataupun pengaruh dari Jose Sebastian Vazquez dengan pergerakannya maupun umpan-umpan terukur yang diberikannya kepada Proneto ataupun Moreira ataupun Branesac dan juga Melki Peke. Ya, saya melihat di sini satu kolaborasi yang sangat baik antara Sebastian dengan Proneto. Berkali-kali mereka memberikan umpan yang sangat baik, dan saya melihat di sini gerak daripada Melki Peke juga tidak begitu dimanfaatkan oleh gelandang-gelandang yang ada, karena kita lihat hanya 2 atau 3 kali umpan daerah yang diberikan kepada Melki Peke sehingga dia dapat memanfaatkan atau kecepatannya dengan baik, dan kita tidak melihat apabila diberikan pada posisi bola di kaki, Melki Peke tidak begitu dapat menguasai bola dengan baik. Bola tadi menuju kepada Fabiano dilakukan oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai, kali ini satu peluang. Rahmat Rifai berusaha melakukan satu tekanan. Fandi Mokhtar tadi berusaha, kali ini Christian Rune Martinez. Masih Christian Rune menguasai bola. Langsung berikan bola kepada Sasa Branesak. Dan kembali lagi sudah berada dalam posisi offside Sasa Branesak. Ya, melihat dari gesture ataupun reaksi pemain-pemain, saya pikir keputusan yang sangat tepat bagi hakim garis maupun wasit untuk memutuskan ini atau memutuskan Sasa Branesac berada dalam posisi offside. Berhasil direbut tadi bola, bagaimana Jose Sebastian dengan Fandi Mokhtar. Kanan kali ini coba dibangun oleh Persita Ternate. Satu skill kembali diperagakan oleh Jose Sebastian dan juga Claudio Proneto. Langsung dorong bola kepada Hilton Moreira. Keluar dari sarangnya Mukhlis Harun. Satu penyelamatan gemilang kembali. Satu tendangan kungfu dilakukan oleh Mukhlis Harun. Ya, penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Mukhlis Harun untuk mengambil keputusan untuk bisa menghentikan bola. Umpan dari Proneto tadi sebelum dimanfaatkan oleh Hilton Moreira untuk bisa menjadi gol. Mukhlis Harun, sang kapten kesebelasan yang memang harus bekerja keras sejauh ini. Julio Cesar da Costa. Fandi Mokhtar pada Roni Prawanda. Kembali lagi bola berusaha dikejar, kali ini Hilton Moreira dengan Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto dalam kotak penalti, berikan pada Melki Peke. Masih dapat dihalau tadi. Jose Sebastian kali ini datang membantu dari second line. Dorong bola kepada Miftahul Huda. Masih Miftahul Huda berusaha melewati Firdaus Nyong. Miftahul Huda, bola kepada Melki Peke kembali. Melki Peke, satu tendangan Melki Peke. Tipis saja tendangan dari Melki Peke. Ya, inilah kita lihat bagaimana gerakan daripada Melki Peke ya. Apabila dia diberikan bola di daerah dan tidak mendekat kepada lawan, kita lihat bagaimana dia mampu bereaksi dan dia satu gerakan tipuan dan melakukan shooting dengan kaki kiri yang cukup keras. Dan kita lihat tersentuh tangan dari kiper Mukhlis Harun dan mengakibatkan tendangan pojok. Sepak pojok kali ini akan dilakukan kembali oleh Jose Sebastian. Sudah lakukan Jose Sebastian, cukup tinggi kali ini. Berusaha tadi, sundulan diambil oleh Christian Rene Martinez. Kembali lagi, sepak pojok bagi Delta Sidoarjo. Bagaimana tadi terus-terusan mereka, para pemain dari Persita Ternate, menghalau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Mukhlis Harun, juga Anwar. Claudio Proneto kali ini sudah lakukan satu sundulan dan membentur tiang dari gawang Mukhlis Harun. Satu peluang tadi hampir saja menghasilkan bagi Sasa Branesak. Ya, saya pikir sebuah peluang yang sangat disayangkan tidak bisa dieksekusi dengan baik, bahwa tadi Sasa
dengan berhasil melepaskan diri untuk bisa mengambil sebuah sundulan menuju ke arah gawang, tetapi sayang masih membentur Mister Gawang. Ya saya lihat di sini dengan tingkat kesulitan cara Sasa dengan mengheading ya, kita lihat posisinya juga tidak begitu baik, namun usahanya menurut saya sejauh ini cukup maksimal sehingga juga bola dapat mengenai Mister Gawang. Mukhlis Harun, ada satu pergantian pemain di kubu Persita Ternate. Bagaimana Gantarkan dimasukkan, kita belum lihat siapakah yang ditarik keluar oleh Coach Jackson F. Tiago. Pelanggaran tadi. Bagaimana Roni Perwanda. Ternyata Anwar ditarik keluar, digantikan oleh Gantarkan. Ya memang kita lihat kerja daripada Anwar di babak pertama tadi hingga masuk menit 40 tidak begitu baik sehingga keputusan diambil oleh Jackson Tiago untuk lebih memperkuat lini tengah daripada Persita Ternate. Haryono kali ini. Kurang dari 2 menit waktu normal. Melki Peke tadi kita lihat. Agak sedikit kesal dia dengan M. Soleh. Ya, terlihat memang tadi sikut atau tangan dari M. Soleh jelas mendorong punggung dari Melki Peke sebelum yang bersangkutan ingin menerima bola. Dan ini memang pelanggaran yang layaknya diberikan kepada kubu Delta Sidoarjo. Coach Jaya Hartono, pemain atau juga pelatih yang berada sebagai wingback kiri ketika masa menjadi pemain. Dan juga dia punya prestasi tinggi sebagai seorang pelatih ketika membawa Persik Kediri juara. Claudio Proneto berusaha mengejar bola. Kurang dari 30 detik waktu normal tersisa di babak pertama dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Super big match. Perebutan pengamanan posisi zona 8 besar di Liga Jarum Indonesia 2007. Jose Sebastian yang dituju tadi sudah meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam bagi Delta Sidoarjo. Firdaus Nyong. Saul Huda sudah dilakukan kepada Melki Peke. M. Soleh sepertinya handball. Peluang di akhir-akhir babak pertama ini akankah bisa dimanfaatkan oleh Delta Sidoarjo? 1 menit tambahan waktu. Dan kali ini tendangan bebas berada di sebelah kiri dari gawang Mukhlis Harun. Kembali Jose Sebastian akan melakukan tendangan bebas ini. Ada Sasa Branson dalam kotak penalti. 1 sundulan kali ini, peluang emas. Bagaimana Hilton Moreira terjatuh mendapatkan bola liar di depan gawang dari Mukhlis Harun. Kembali kita saksikan sebuah kombinasi yang kembali diperlihatkan oleh pemain asing Deltras. Sebastian Vasquez mengirimkan umpan kepada Proneto yang menyundul bola tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Hilton Moreira. Hanya sedikit lagi untuk bisa menambah gol kedua. Ya sangat menarik kalau kita lihat bagaimana Hilton Moreira tidak mampu menyambut umpan daripada tadi Proneto yang memang sengaja mengarahkan bola ke arahnya. Rahmat Rifai kerjasama dia dengan Fandi Mokhtar. Masih ada Jimmy Suparno yang bisa menghalau. Dan baru saja wasit Jaja Sudrajat meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Delta Sidoarjo menghadapi Persita Ternate, di mana sementara ini tuan rumah unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Jose Sebastian. Inilah dia sang kapten kesebelasan yang mencetak gol bagi Delta Sidoarjo unggul sementara atas Persita.